Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Setiani Pujastuti. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian himpunan, ya. Baik, sebelumnya saya tanya pada kalian, hari ini kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, ya. Oke, anak-anak, mari kita belajar tentang himpunan. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian himpunan, kemudian penulisan himpunan, keanggotaan suatu himpunan, dan kardinalitas suatu himpunan. Kita langsung pada materi yang pertama, yaitu pengertian himpunan. Perhatikan kumpulan-kumpulan berikut, ya. Kumpulan siswa berkacamata, kumpulan siswa bersepatu putih, kumpulan siswa berawalan A di kelas 7A, kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Yang saya cetak tebal ini berkacamata, bersepatu putih, berawalan A. Berawalan A itu artinya berawalan huruf A, ya. Prima kurang dari 10. Ini adalah keterangan dari kumpulan itu yang sangat jelas. Jika tidak berkacamata maka tidak masuk. Jika tidak bersepatu putih juga tidak masuk. Jika tidak berawalan huruf A juga tidak masuk pada kumpulan itu. Jika tidak masuk prima kurang dari 10 maka tidak termasuk kumpulan itu. Sehingga keterangan di sini sangat jelas. Dan kita lanjutkan, apakah setiap siswa menyebut anggotanya sama? Ya, tentunya, karena sudah jelas sekali keterangan dari kumpulan itu. Dan apakah kumpulan-kumpulan tersebut sifat keanggotaannya jelas? Ya, jelas ya. Jika jelas, maka merupakan himpunan, ya. Coba kita perhatikan contoh berikutnya ini, yaitu kumpulan siswa yang baik hati di kelas 7B, kumpulan siswa cantik di kelas kalian, kumpulan siswa yang pintar di SMP Negeri 1 Salaman, kumpulan makanan enak, ya, baik hati, cantik, pintar, enak. Ini keterangan ini sangat subjektif, sehingga setiap anak bisa jadi sudut pandangnya berbeda-beda, ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Apakah setiap siswa menyebut anggotanya sama? Pertanyaan ini kita jawab belum tentu. Mengapa demikian? Karena tadi baik hati, cantik, pintar, enak itu subjektif. Saya ambil contoh satu. Misalnya udang. Bagi seseorang udang itu bisa dikatakan enak. Tetapi ada juga dari orang lain yang mengatakan bahwa udang itu sangat tidak enak. Nah, itu sah-sah saja, ya. Jadi karena enak itu adalah subjektivitas, tergantung selera dari seseorang, ya. Kalau sudah bergantung pada selera, pasti keanggotaannya tidak jelas, ya. Baik, lanjut. Apakah kumpulan-kumpulan tersebut sifat keanggotaannya jelas? Ya, tadi sudah saya jawab bahwa karena baik hati, cantik, pintar, enak itu keanggotaannya tidak jelas. Ya, jika tidak jelas maka bukan merupakan himpunan, ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana himpunan dan bukan, ya. Baik, kita lanjutkan hingga mendapatkan kesimpulannya. Kata berkacamata, bersepatu putih, berawalan huruf A, bilangan prima adalah keterangan yang jelas. Sedangkan kata baik hati, cantik, pintar, enak adalah keterangan yang tidak jelas.
karena sangat subjektif, gantung pada selera dan lain-lain. Jadi kesimpulannya bahwa himpunan adalah kumpulan suatu benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan secara jelas. Ini ya, secara jelas. Nah, demikian untuk yang pengertiannya. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu penulisan himpunan. Penulisan himpunan biasa ditulis dengan huruf kapital. Kapital itu apa? Huruf besar ya. A, B, C, D, E sampai dengan Z. Ya. Kemudian menggunakan kurung kurawal buka dan tutup. Ini kurung kurawalnya. Ini yang buka, ini yang tutup. Penulisan setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, misalnya anggota kita sebut Ani, Budi, Siti, misalnya begitu ya. Dipisahkan oleh tanda koma. Baik, kita lihat contoh berikut ini. A, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5. Seluruh anggotanya ditulis dan dipisahkan oleh tanda koma. Ya, ini yang dimaksud dengan penulisan dipisah dengan tanda koma. Baik, kita lihat untuk contoh ya keanggotaan ya. Yang ketiga yaitu anggota suatu himpunan. Anggota suatu himpunan simbolnya ada seperti huruf E ya. Seperti ini, E lengkung tapi bukan E ya. Simbol bukan anggota atau elemen, ini bisa disebut elemen. Itu adalah seperti huruf E kemudian dicoret ya. Inilah simbolnya untuk anggota, ini yang bukan anggota. Kita lihat contoh. A adalah anggotanya 2, 3, 5, 7. 2 adalah anggota A, 3 anggota A, 5 anggota A, 7 anggota A. Namun 9 bukan anggota A. 10 juga bukan anggota A karena A tidak memuat 9 dan 10. Kita lihat nomor 2. H adalah A, I, U, E, O. A anggota. Ya, ini bisa kita sebut juga elemen ya. Kita coba. A elemen H, I elemen H, O elemen H. Sedangkan B bukan elemen H. Ya, B ini ya. Kemudian nomor 3. P sama dengan hewan berkaki 4. Sapi adalah elemennya P. Kerbau juga elemennya P. Kambing juga elemen P. Tetapi ayam bukan elemen P. Mengapa? Karena ayam berkaki 2. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kardinalitas suatu himpunan. Kardinalitas suatu himpunan A ya, itu disimbolkan oleh NA. Apa artinya kardinalitas itu? Yaitu jumlah seluruh anggota himpunan A. Jadi jumlah seluruh anggota himpunan A itu adalah kardinalitas A. Ya. Kalau ada 5 ya kardinalitasnya 5 begitu. Baik, kita lanjut. Himpunan berhingga dan tak hingga. Himpunan K 2, 3, 5, 7 dikatakan finite set atau berhingga. Kardinalitasnya dapat dihitung. Kalau dalam contoh ini kardinalitasnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Dan nomor 2, himpunan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini titik berikutnya ini adalah menunjukkan dan seterusnya. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya ya. Ini dikatakan infinite set atau himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga kardinalitasnya juga tak berhingga. Oke, kita lanjut. Contoh berikut ini. A sama dengan A, I, U, E, O. Maka kardinalitasnya A ada 5. 1, 2, 3, 4, 5.
B yang nomor 2, kumpulan bilangan faktor dari 12. Maka kalau kita daftar, B-nya isinya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor itu adalah pembagi ya, pembagi 12. Maka kardinalitas dari B adalah 6. Sekarang nomor 3, C adalah kumpulan bilangan caca kurang dari 7. Mari kita data dulu. C isinya adalah cacah mulai 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya ada berapa, anak-anak? 7 ya. Kalau kita hitung ada 7. Baik. Sekarang nomor 4. R adalah huruf pembentuk kata kamu cantik. Nah, ketika kita menulis kalimat kamu cantik, ya, maka diperlukan huruf apa saja. Kita hitung huruf yang diperlukan, yaitu yang tertulis 2 kali, cukup kita hitung sekali. T, K, A, M, U, ya, C. A sudah ada di depan tadi, maka A tidak dihitung yang ini, sehingga C, N, T, I, K, ya. Semuanya ada 9, ya. Ini kardinalitas R-nya ada 9. Nomor 5. K adalah huruf pembentuk kata matematika. Ketika menyusun kata matematika, kita butuh apa saja hurufnya? Yaitu M, A, T, E, I, K. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Ya. Nah, demikian contoh-contoh untuk kardinalitas. Agar kalian lebih bisa memahami, silahkan kalian belajar mandiri dengan berlatih menyebut 2 contoh himpunan, menyebut 2 contoh bukan himpunan, artinya membuat contoh ya. G yang ketiga, G bilangan prima ganjil kurang dari 11, tentukan kardinalitas dari G. Dan nomor 4, A adalah bilangan ganjil kurang dari 11, tentukan kardinalitas dari A. Dan yang kelima, P huruf pembentuk kata dunia fana. Kita diminta mencari kardinalitas dari P ya. Oke. Nah, demikian anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam sehat, tetap semangat.